Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Umi dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mata kuliah pengantar manajemen dengan materi mengenai mengelola perubahan atau managing change. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Faizah. Nama saya Muhammad Ran Syabir. Nama saya Rizky Bagus ini. Berikut hasil PowerPoint kami yang akan kami presentasikan. Nah, pada slide pertama ini, kami membahas apakah perubahan sama dengan inovasi. Nah, di sini kami menjabarkan bahwa inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Nah, istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaruan ada unsur kesengajaan. Nah, pasti kalian juga bertanya, mengapa sih suatu organisasi perlu mengelola perubahan dan inovasi? Jawabannya, menerapkan manajemen perubahan memungkinkan suatu organisasi untuk memberikan hasil pada setiap perubahan secara lebih efektif dan membangun kompetensi yang menumbuhkan kapasitas organisasi untuk menangani lebih banyak perubahan dalam satu waktu. Pada slide berikutnya. Nah, bagaimana suatu organisasi merespon lingkungan melalui perubahan dan pengembangan internal? Organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Pengembangan organisasi juga menjadi alat penting dalam mengelola dan merencanakan pertumbuhan perusahaan. Dapat dilakukan melalui program-program seperti membuat sistem project management, mengembangkan pelatihan layanan pelanggan, manajemen perubahan, dan talenta, serta merancang ulang proses bisnis. Nah, di sini juga kami memiliki kekuatan dasar untuk mendorong perubahan organisasi. Yang pertama, ada kekuatan-kekuatan eksternal. Dan yang kedua, ada kekuatan-kekuatan internal. Di sini kami membahas kekuatan eksternal. Perubahan organisasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal, seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Slide berikutnya. Nah, kekuatan-kekuatan perubahan eksternal ini meliputi kebudayaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Slide berikutnya. Nah, di sini kami membahas ada kekuatan-kekuatan internal. Kekuatan-kekuatan perubahan internal ini merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan manajerial, dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku para karyawan. Kekuatan-kekuatan perubahan internal ini meliputi kegiatan-kegiatan karyawan, tujuan organisasi, strategi, dan kebijaksanaan. Slide berikutnya. Nah, bagaimana sih manajer memfasilitasi syarat perubahan? Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menemukan ketidakpuasan seperti apa yang menyebabkan mereka ingin berubah. Setelah itu, manajer harus bisa menunjukkan ke arah mana perubahan tersebut akan menuju. Karena jika seseorang tidak tahu perubahan yang ia lakukan, visi perubahannya menjadi tidak jelas. Nah, manajer juga harus mampu menunjukkan langkah-langkah tersebut agar menjadi sesuatu yang konkret dan mudah dilakukan. Slide berikutnya. Nah, di sini juga kami membahas jenis utama perubahan. Ada smooth incremental change, ada bumpy incremental change, ada discontinuous change. Nah, apa sih smooth incremental change ini? Jadi smooth incremental change ini artinya perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi, serta mencakup atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Nah, sedangkan bumpy incremental change artinya perubahan yang mempunyai periode relatif, tenang, dan sesekali disela dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi.
dan bisa juga berasal dari internal, seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Sedangkan discontinuous change artinya perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, strategi, dan ketiganya secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan juga cepat. Next. Nah, bagaimana sih organisasi dapat dirancang untuk memfasilitasi masing-masing? Struktur organisasi yang dirancang dengan baik memfasilitasi penyelesaian proyek. Manajer proyek dapat mengidentifikasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang tersedia. Bagi mereka, jika cakupan tanggung jawab masing-masing departemen dan kemampuan setiap anggota tim itu jelas. Nah, perubahan organisasi yang sukses saat ini secara bersamaan merangkul dua jenis perubahan yang terencana. Itu ada dua, ada incremental dan transformasional. Nah, incremental ini upaya untuk secara bertahap meningkatkan operasional dasar dan proses kerja di berbagai perusahaan. Sedangkan transformasional ini mendesain ulang dan memperbarui seluruh organisasi. Berikutnya, nah, perubahan organisasi ini juga membutuhkan adopsi ide baru tentang perilaku oleh organisasi itu sendiri, dan juga tren baru untuk membutuhkan perubahan besar dalam bentuk organisasi seperti bisnis elektronik, integrasi rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan. Slide berikutnya bisa dibacakan oleh Muhammad Ilham. Pada slide kali ini kita akan membahas model perubahan urutan peristiwa, di mana ada kekuatan lingkungan yang memantau persaingan global dan faktor lainnya, dan faktor internal yang mempertimbangkan rencana, tujuan, masalah perusahaan, dan kebutuhan. Ini memerlukan perubahan untuk mengevaluasi masalah dan peluang menentukan perubahan yang diperlukan dalam produk, teknologi, struktur, dan budaya. Terus memulai perubahan seperti memfasilitasi pencarian, kreativitas, juara, ide, tim Ventura, karya singgung, dan inkubator ide. Juga menerapkan perubahan seperti menggunakan analisis medan kekuatan, taktik untuk mengatasi perlawanan. Kekuatan untuk berubah seperti kekuatan lingkungan, yaitu pelanggan, pesaing, teknologi, ekonomi, area internasional, dan faktor internal adalah kegiatan dan keputusan. Perubahan meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah berupa kekuatan yang muncul dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia, perilaku, dan keputusan manajemen. Dan faktor eksternalnya berupa kekuatan dari luar organisasi, yaitu karakteristik demografis, perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan politik. Ini juga ada kesenjangan kerja dan perbedaan antara tingkat kinerja yang ada dan yang diinginkan adalah satu, pengetahuan yang dimiliki, ketetapan waktu, kualitas pekerjaan, dan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan. Dan ide atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja kerja saat ini adalah mengadakan kegiatan bersama, membuat satu hari tematik, mengadakan workshop internal, dan membentuk klub hobi. Di sini membahas mulai perubahan, yaitu fase krisis perubahan manajemen. Tahap ini di mana ide-ide memecahkan kebutuhan yang dirasakan kembangkan, mencari proses belajar tentang perkembangan saat ini di dalam atau di luar organisasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perubahan yang dirasakan. Dan kreativitas dan generasi ide-ide baru yang mungkin memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau menawarkan peluang bagi organisasi. Di slide kali ini kita membahas ciri-ciri orang kreatif, meliputi kefasihan konseptual, pemikiran terbuka, keaslian, kurang otoritas, mandiri atau percaya diri, keceriaan, eksplorasi yang tidak disiplin, rasa ingin tahu, kegigihan, dan komitmen.
ide juara, perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Seorang yang melihat kebutuhan dan juara perubahan produktif dalam organisasi. Empat peran dalam perubahan organisasi, yaitu penemu, juara, sponsor, dan pengkritik. Peran penemu itu sebagai pengembang dan mengerti aspek teknis dari ide dan tidak tahu caranya untuk menangkan dukungan untuk ide membuat bisnis itu. Peran juara adalah percaya pada ide, memvisualisasikan manfaat, menghadapi organisasi realitas biaya dan manfaat, memperoleh keuangan dan dukungan politik, dan mengatasi rintangan. Peran sponsor adalah manajer tingkat tinggi, siapa yang menghapus hambatan organisasi, menyetujui dan melindungi ide dalam organisasi. Peran pengkritik memberikan tes realitas, mencari pendek kedatangan, mendefinisikan keras kepala kriteria ide itu harus lulus. Tim usaha baru. Pertama, tim usaha baru adalah unit yang terpisah dari alat utama organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memulai inovasi. Tim usaha kedua atau skangwork memisahkan kelompok kecil, informal, sangat otonom, dan sering tertutup yang berfokus pada ide-ide terobosan untuk bisnis. Data Ventura baru atau sumber data yang menyediakan dana dari mana individu dan kelompok dapat menarik untuk mengembangkan ide, produk, atau bisnis baru. Inkubator ide adalah program internal yang menyediakan pelabuhan yang aman di mana ide-ide dari karyawan di seluruh organisasi dapat dikembangkan tanpa campur tangan dari birokrasi atau politik perusahaan. Inovasi terbuka memperluas pencarian dan komersialis ide-ide baru di luar batas-batas organisasi, dan batas-batas organisasi dan lingkungannya menjadi keropos sehingga ide-ide mengalir bolak-balik di antara berbagai perusahaan yang terlibat dalam kemitraan, usaha patungan, perjanjian lisensi, dan aliansi lainnya. Penolakan terhadap perubahan. Di kepentingan diri sendiri, ketakutan akan kehilangan pribadi mungkin merupakan hambatan terbesar bagi perubahan organisasi. Kurang pemahaman dan kepercayaan, tidak memahami tujuan yang dimaksud dari suatu perubahan atau tidak mempercayai niat tersebut. Ketidakpastian, kurangnya informasi tentang peristiwa masa depan, penilaian dan tujuan yang berbeda. Seorang yang terpengaruh oleh inovasi dapat menilai situasi secara berbeda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Bagus. Kemudian ada analisis force field. Proses menentukan kekuatan mana yang mendorong dan mana yang menolak perubahan yang diusulkan. Pertama ada penggerak, dianggap sebagai masalah atau peluang yang memberikan motivasi untuk perubahan. Kemudian kekuatan penilaian, penahan hambatan. Kurangnya sumber daya perlawanan dari manajer, menengah keterampilan karyawan yang tidak memadai. Berikut merupakan sistem inventaris tradisional ke just in time. Yang pertama ada traditional inventory system, kemudian yang B ada just in time inventory system. Berikutnya ada taktik mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang mendekati itu edukasi, komunikasi, dan partisipasi. Kemudian bisa dilakukan kapan digunakannya. Merupakan bersifat teknis, pengguna membutuhkan informasi dan analisis yang akurat. Pengguna perlu merasa terlibat, bisa membutuhkan informasi dari orang lain, serta memiliki kekuatan untuk melawan. Berikut merupakan jenis perubahan organisasi. Selanjutnya ada perubahan organisasi.
Yang pertama ada teknologi. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Dengan adanya teknologi, informasi dalam sebuah organisasi akan mampu mengimbangi perubahan-perubahan baik dalam struktur organisasi maupun dalam kegiatan berorganisasi, serta mampu mengubah pola komunikasi atau interaksi yang berlangsung baik itu secara vertikal maupun horizontal. Kemudian ada produk baru. Model berhubungan horizontal menekankan pengembangan inovasi bersama di antara beberapa departemen kompetisi berbasis waktu berdasarkan pada kemampuan untuk memberikan produk dan layanan lebih cepat daripada pesaing. Kemudian ada struktur, merupakan garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Nah, berikut merupakan model hubungan horizontal. Inovasi untuk produk baru dalam suatu organisasi. Bisa masuk dari teknologi baru atau kondisi pasar pelanggan tersebut. Lalu kemudian masuk ke departemen riset, ke departemen pemasaran, dan departemen manufaktur. Kemudian ada perubahan struktural. Ada tujuan merubah nilai-nilai daripada manusia dan juga struktur organisasi sehingga organisasi itu dapat adaptif dengan lingkungannya serta penyempurnaan yang terencana dalam fungsi menyeluruh atau nilai dan struktur suatu organisasi. Kemudian ada karakteristik struktural mengacu pada perubahan dalam sikap keterampilan, pengharapan persepsi dan atau perilaku karyawan. Perubahan individu ada untuk membantu individu dan kelompok dalam organisasi itu untuk bekerja sama secara lebih efektif. Contoh, dalam suatu departemen terdapat 30 orang tenaga kerja. Kemudian karena dianggap terlalu banyak dan ruangan menjadi penuh sesak sehingga dilakukan pemindahan personil ke departemen lain. Yang asal mulanya 30 orang menjadi 20 orang saja. Hal tersebut tentu saja membuat suasana menjadi lebih sepi dan menjadi agak tenggang. Kemudian ada administratif prosedur. Adalah proses di mana organisasi mengalokasikan orang dan sumber daya untuk tugas-tugas organisasi dan menetapkan hubungan tugas otoritas yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Singkatnya, ini adalah proses pembentukan dalam pengendalian pengembangan kerja atau tingkat spesialisasi dalam organisasi. Kemudian ada sistem manajemen, merupakan proses manajemen perubahan secara konsisten dan efektif diterapkan kepada inisiatif para pemimpin memiliki keterampilan untuk membantu tim mereka melalui perubahan-perubahan sehingga karyawan mengetahui apa yang harus diminta menjadi sukses. Manajemen perubahan dalam hal ini memberikan pendekatan untuk mendorong adopsi dan penggunaan sistem baru dalam sebuah organisasi sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian ada perubahan budaya orang. Perubahannya dalam bentuk struktur, teknologi, dan produk atau layanan tidak terjadi dengan sendirinya. Kemudian perubahan di salah satu area ini membutuhkan perubahan pada orang-orangnya juga. Berikutnya ada pengembangan organisasi. Masalah yang dapat ditangani OD itu merger atau akuisisi, penurunan atau revitalisasi, manajemen konflik, penerapan teknik ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas organisasi melalui kemampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan.
meningkatkan hubungan internal, dan meningkatkan kemampuan belajar dan pemecahan masalah. Kemudian ada kegiatan OD. Kemudian ada kegiatan OD. Terutama ada membangun tim. Membangun tim itu anggota mencoba sesi ice breaking kecil satu sama lain untuk mengukur kesamaan, ketidaksamaan, kekuatan, dan kelemahan untuk memahami seberapa baik atau tidak menguntungkan kondisi kerja sehingga akan membantu untuk mengetahui bagaimana kondisi tim saat ini. Kemudian ada umpan balik survei. Ini adalah evaluasi dari hasil survei untuk mendapatkan umpan balik. Apakah proses dan tujuan sudah sesuai dengan diharapkan, serta apakah sudah terjadi perkembangan. Jika sudah, maka bisa dipertahankan, tetapi jika masih kurang, maka perlu diperbaiki lagi ke depannya. Kemudian ada intervensi kelompok besar. Merupakan interaksi interpersonal, artinya kebanyakan bentuk intervensi kelompok besar memanfaatkan fakta bahwa pengalaman intervensi itu sendiri didasarkan pada interaksi dengan orang lain. Di dalam intervensi kelompok besar, seorang klien membentuk hubungan bukan hanya dengan seorang, tetapi juga dengan orang lain yang ada di dalam ruang intervensi tersebut. Jadi intervensi kelompok melibatkan respon interpersonal yang lebih besar. Kemudian ada pendekatan OD untuk perubahan budaya. Ada model pengembangan organisasi tradisional. Karena ada fokus untuk bertindak berdasarkan informasi sumber, distribusi, jangka waktu, sedang belajar. Kemudian terbentuk change process. Kemudian ada masalah atau kelompok tertentu, organisasi terbatas, bertahap, individu, kelompok kecil, kemudian terbentuk incremental change. Kemudian model intervensi kelompok besar. Pertama, ada seluruh sistem organisasi dan lingkungan tersebar luas, cepat, dan berbagi ke seluruh organisasi. Hal tersebut maka terbentuk rapid transformation. Kemudian ada 3 tahap untuk mencapai perubahan atau perilaku dan sikap. Tahap yang pertama adalah mencairkan. Mencairkan adalah menciptakan motivasi untuk berubah di individu untuk meninggalkan sikap dan perilaku lama mereka dengan perilaku baru yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua ada melibatkan pembelajaran dengan membekali karyawan dengan berbagai informasi baru, perilaku baru, dan cara-cara yang baru lagi. Kemudian ada pembukuan ulang. Pembukuan ulang itu perubahan stabilkan dengan cara membantu karyawan untuk mengintegrasikan sikap dan perilaku yang telah diubah ke dalam cara-cara baru mereka yang normal dalam melakukan sesuatu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.